Halo semuanya, kali ini kita akan membahas film bergenre action fantasi berjudul Nezha 2 yang rilis pada tahun 2025. Film ini bercerita tentang kejadian setelah hancurnya tubuh Nezha dan Aobing. Namun Aobing mengalami kendala ketika membentuk tubuhnya, sehingga jiwanya harus bergabung dahulu di tubuh Nezha. Untuk memulihkan tubuh itu, mereka harus melewati 3 ujian berat dalam 7 hari. Namun, di tengah perjalanan, mereka menemukan sebuah fakta mengejutkan, yang akhirnya mengancam keseimbangan antara dunia manusia, naga, dan dunia surgawi. Nezha pun harus bertarung demi menyelamatkan Aobing dan mencegah perang besar yang akan meledak. Film diawali dengan memperlihatkan Master Taiyi yang berencana menggunakan kekuatan bunga lotus untuk mencetak kembali tubuh mereka. Tampak semua warga di sana yang bekerja sama membantu Nezha dan Aobing agar mereka bisa mendapatkan kembali tubuhnya. Sejak insiden itu, para warga sudah tidak lagi melihat Nezha sebagai jelmaan iblis, berkat pengorbanannya dan juga Aobing untuk menyelamatkan mereka. Setelah semua bahan-bahan terkumpul, jiwa Nezha dan juga Aobing pun langsung masuk untuk mencoba tubuh baru mereka. Namun sayangnya, ternyata tubuh baru mereka perlu dimodifikasi ulang dan disempurnakan bentuknya. Taiyi pun menyuruh babi peliharaannya untuk mencetak kembali tubuh mereka seperti aslinya. Setelah dimodifikasi beberapa kali, tubuh mereka akhirnya harus didiamkan selama beberapa waktu terlebih dahulu, agar siap untuk digunakan sepenuhnya. Tak lama setelah itu, tampak orang tua Nezha yang mendapat laporan bahwa Gong Bao serta pasukannya sudah sampai di depan kota Centang. Mereka pun segera pergi ke gerbang depan untuk memeriksa keadaan di sana. Tampak Li Jing dan Lady Yin serta pasukannya yang sudah siap berperang dengan Gong Bao yang akan membawa pasukan naga kali ini. Diketahui ternyata Gong Bao menemui ayahnya Aobing, yaitu Ao Guang, untuk menghasutnya membalas dendam atas kematian Aobing akibat ulah Nezha. Salah satu pasukan Ao Guang lalu memberikan sebuah kuku naga yang akan digunakan untuk memanggil seluruh pasukan naga dari bawah tanah, guna menyerang kota Centang di bawah kepemimpinan Gong Bao. Tampak Li Jing dan para pasukannya yang kewalahan menghadapi kekuatan pasukan milik Ao Guang. Dari kejauhan, Gong Bao melihat ada segel milik Taiyi, sehingga ia pun langsung mendatangi tempat tersebut, disusul oleh Li Jing dan Lady Yin. Sesampainya di sana, Gong Bao akhirnya mengetahui bahwa Aobing dan Nezha masih hidup, namun ia tidak peduli dan langsung menyerang pertahanan dari Taiyi untuk membunuh Nezha yang sedang memproses tubuhnya. Namun, karena tidak bisa menembus pertahanannya, Gong Bao pun membuka portal untuk melepaskan ketiga Raja Naga dan kemudian menyerang Taiyi. Karena besarnya kekuatan tersebut, Aobing pun terpaksa keluar dan membantu melindungi Nezha dan juga Taiyi. Ao Guang yang merasakan keberadaan Aobing langsung keluar untuk menemui anak semata wayangnya itu. Namun sayangnya, karena tubuh baru Aobing belum sempurna, tubuhnya pun hancur setelah mengeluarkan kekuatan yang sangat besar tadi. Satu-satunya solusi yaitu Aobing harus berbagi tubuh dengan Nezhi sementara waktu, karena jiwa yang terlepas tanpa tubuh hanya akan bertahan selama 7 hari sebelum menghilang. Taiyi lalu mengatakan bahwa di Gunung Kunlun ada sebuah ramuan yang bisa digunakan untuk membangkitkan kembali kekuatan bunga lotus, sehingga ia berencana pergi ke sana untuk meminta ramuan tersebut kepada petinggi di sana. Namun Gong Bao merasa bahwa petinggi di sana pasti tidak akan memberikan secara cuma-cuma, apalagi untuk menyelamatkan seorang naga. Gong Bao pun menyuruh Nezha untuk mengikuti ujian tes keabadian di sana, di mana hadiahnya adalah bebas memilih salah satu ramuan suci. Sedangkan dari pihak naga, Ao Guang akan menahan Centang sebagai jaminan, hingga Nezha berhasil mendapatkan ramuan suci itu dan menyelamatkan Aobing. Setelah kesepakatan itu,
Neza dan juga Taiyi pun bersiap-siap pergi ke Gunung Kunlun untuk bertemu dengan petinggi dewa di sana. Tidak lupa kedua orang tuanya dan warga desa pun juga datang untuk mengantar kepergian mereka. Tampak para warga desa mendoakan yang terbaik untuk perjalanan mereka. Di tengah perjalanan, Taiyi lalu mengajarkan Aobing agar bisa mengambil alih tubuh Neza dengan baik untuk penyamaran mereka, karena para dewa di sana bisa mendeteksi aura iblis. Namun, karena terlalu susah mengontrol ketika Neza sadar, Taiyi akhirnya memberikan pil tidur, agar Aobing lebih mudah mengambil alih tubuh Neza selagi ia tertidur. Singkat cerita, sesampainya di istana Yushu, mereka pun bertemu dengan dewa tertinggi di sana bernama Wuliang. Awal pertemuan mereka berlangsung dengan baik karena mereka tidak menyadari keberadaan Neza di balik tubuh itu. Namun tak lama setelah itu, jiwa Neza tiba-tiba terbangun dan sikapnya langsung menjadi sangat berbeda. Beruntungnya Taiyi berhasil mengelabui mereka, dan Neza dibawa ke kamar mandi oleh Crane sambil mengelilingi istana. Namun di tengah perjalanan, Neza tidak sengaja merusak baju milik Crane, sehingga ia pun langsung meninggalkannya di sana. Neza pun berhasil masuk di sebuah ruangan yang ia kira adalah toilet dan akhirnya pipis di sana. Ketika kembali menemui Wuliang, ternyata tempat tersebut adalah tempat penampungan air yang disajikan untuk penjamuan. Diketahui kalau Neza akan mengikuti 3 tahap ujian. Kembali ke centang, tampak para pasukan Li Jing yang sedang memperbaiki kerusakan pada gerbang. Sedangkan Gong Bao yang sedang latihan bersama anak buahnya. Tak lama setelah itu, Li Jing datang menemui Gong Bao untuk memintanya membukakan jalur agar pasukannya bisa keluar membeli obat untuk mengobati para pasukannya yang terluka. Awalnya Gong Bao menolak hingga pasukan Gong Bao membawa tawanan yang ternyata adalah adiknya bernama Xiao Bao. Diketahui Gong Bao pernah berjanji kepada adiknya, jika ia berhasil berlatih hingga menjadi wujud manusia, maka Gong Bao akan membawanya masuk ke istana Yushu. Melihat Xiao Bao yang sangat menyanjung kakaknya itu, Li Jing pun memuji Gong Bao di depan adiknya, dengan mengatakan bahwa kakaknya sedang berada di sana untuk membantu pasukan Li Jing melawan para monster. Setelah itu, Gong Bao akhirnya menyuruh adiknya untuk pulang terlebih dahulu, dan akan menyusul nanti untuk sekalian menemui ayahnya. Gong Bao pun akhirnya luluh dan meminta Li Jing untuk memberikan daftar obat yang ia butuhkan. Kembali ke istana Yushu, Neza akhirnya melaksanakan ujian pertamanya, yaitu membasmi pemimpin berang-berang. Namun ia datang di saat kawanan berang-berang sedang makan siang, sehingga mereka pun hanya mengabaikannya. Neza pun mengganggu salah satu berang-berang di sana, sehingga pemimpin mereka langsung menyuruh pasukannya untuk menghajarnya. Namun ketika Neza hendak minum obatnya, botolnya tersebut terjatuh di sup mereka, sehingga ia langsung meminum supnya tersebut, kemudian langsung menghajar pemimpin di sana dengan mudah. Setelah itu, murid Wuliang sekaligus pengawas bernama Dero langsung mengarahkan pasukannya untuk menangkap seluruh berang-berang di sana. Setelah itu, Neza dan juga Taiyi dibawa ke sebuah altar untuk bertemu dengan para dewa lainnya. Di sana mereka membahas tentang rencana peperangan melawan para monster. Namun karena belum menemukan titik terangnya, mereka akhirnya menyudahi rapat tersebut. Salah satu dari dewa di sana yang mengetahui Neza sedang di sana, berencana untuk mempertemukannya dengan saudara laki-lakinya untuk pertama kali. Neza pun sempat ragu karena ia takut kakak-kakaknya itu tidak akan menerimanya. Oleh karena itu, ia langsung meminum obat tidur dan meminta Aobing untuk menemui kedua kakaknya itu. Setelah selesai, Aobing pun berkata bahwa kedua kakaknya ternyata sangat memperhatikan Neza selama ini, dan mengatakan bahwa mereka akan selalu ada untuk membantunya. Mendengar hal tersebut, Neza pun merasa terharu, karena ia mengira kakaknya itu akan menganggap dirinya hanyalah seorang iblis. Keesokan harinya, Neza pun datang menghampir lawannya untuk ujian kedua dengan penuh percaya diri. Lawan untuk ujian kedua adalah Zhang Dao.
yang terlihat sedang mengajari murid-murid yang merupakan para iblis. Zheng Dao mengatakan bahwa tujuan ia melatih para iblis yaitu agar mereka tidak dianggap rendah oleh kaum lain dan bisa merubah nasib mereka ke depannya nanti. Berbeda dengan lawan sebelumnya, Zheng Dao justru senang dan memuji semangatnya Neza. Bahkan ia juga memuji Neza karena keberaniannya. Saat Zheng Dao sedang menceramahinya, Neza pun memanfaatkan kesempatan tersebut untuk bertukar tubuh dengan Aobing dan langsung menyerangnya. Tampak pertarungan mereka yang sangat sengit, dan karena Zheng Dao sangat lincah di dalam air, Aobing pun langsung membekukan semua sumber air di sana. Tak sampai di situ, Zheng Dao langsung menggunakan mantranya untuk memanggil hujan dan langsung menghajar Aobing. Namun di tengah pertarungan, Zheng Dao terdistraksi oleh lambang pasukan milik istana Yushu, sehingga ia langsung memotong tangannya sebelum Aobing membekukan dirinya itu. Zheng Dao pun berniat untuk melakukan gencatan senjata dan mengakui kekalahannya. Namun Xiao Bao yang baru saja kembali langsung menyerang pasukan Yushu setelah melihat tangan ayahnya berada di tangan Aobing. Diro pun menembakkan sebuah panah yang akhirnya mengenai Zheng Dao yang berusaha melindungi Xiao Bao. Namun sayangnya, nyawa Zheng Dao tidak berhasil selamat setelah berhasil menyelamatkan Xiao Bao dari kejaran Diro. Di sisi lain, tampak Gong Bao yang memenuhi janjinya, sehingga Li Jing pun mengajaknya untuk makan siang bersama. Namun tak lama setelah itu, prajuritnya Gong Bao datang membawa Xiao Bao yang sudah dalam keadaan sekarat. Sebelum meninggal, Xiao Bao sempat mengatakan bahwa Nezha lah yang sudah membunuh ayahnya. Mendengar hal tersebut, Gong Bao pun menjadi murka. Ketika di istana Yushu, pasukan Tai Yi pun memberi kabar bahwa Centang sedang dalam masalah. Neza dan Tai Yi pun langsung kembali, dan tampak kondisi Centang yang sudah habis terbakar. Neza pun tampak semakin sedih setelah menemukan helm perang milik ibunya itu. Tak lama setelah itu, Wu Liang dan kedua muridnya juga sampai di Centang. Mereka menemukan bukti bahwa itu adalah ulah dari naga, karena ada bekas cakaran di sana. Nezha yang sudah terbawa emosi, langsung segera pergi untuk menyelesaikan ujiannya itu. Sedangkan, Wu Liang berencana untuk menyerang langsung ke Istana Naga karena sudah melanggar perjanjian perdamaian. Neza pun akhirnya sampai di tempat Lady Golem untuk menyelesaikan ujian terakhirnya agar ia bisa mendapatkan ramuan suci. Pertarungan pun berlangsung sangat sengit, sehingga Neza terpaksa mengeluarkan seluruh kekuatannya agar ia bisa mengalahkan Lady Golem secara langsung. Setelah itu, Wu Liang pun akhirnya memberikan ramuan suci yang diminta oleh Neza. Ia lalu kembali Centang untuk mengembalikan tubuh Aobing, lalu kembali ke istana Yushu untuk ikut berperang bersama Wu Liang melawan pasukan naga. Sesampainya istana naga, Wu Liang pun langsung menyatakan bahwa Ao Guang sudah bersalah atas penyerangan Centang dan berniat untuk menyegel pasukan naga di sebuah kuali raksasa. Ketika kembali ke lautan, Ao Guang pun bertanya kepada pasukannya apa yang sebenarnya terjadi. Mereka mengatakan bahwa mereka hanya mengikuti perintah Gong Bao untuk menyerang Centang, karena ialah pemimpin di sana. Tak terima atas tuduhan tersebut, Ao Guang pun langsung berniat untuk menyerang Wu Liang. Namun ia langsung ditahan oleh Neza yang datang dengan emosi menggebu-gebu. Setelah pertarungan yang cukup sengit, Neza pun akhirnya berhasil menyegel Ao Guang ke dalam kuali besar tersebut. Wu Liang pun memuji performa Neza, namun tampak Neza yang merasa hampa, semakin sedih ketika ia membayangkan kedua orang tuanya. Namun ternyata itu bukan halusinasi, karena Li Jing dan Lady Yin benar-benar masih hidup. Akhirnya diketahui, kalau dalang di balik pembantaian Centang adalah ulah Wu Liang, di mana ternyata pasukan Ao Guang berpaling kepada Wu Liang, yang menawarkan kebebasan dengan kutukan dari Wu Liang ditanamkan ke diri mereka. Mengetahui hal tersebut, Gong Bao pun langsung menyelamatkan kedua orang tua Neza serta seekor monster. Pertarungan pun tak terhindarkan, sehingga Gong Bao memutuskan untuk mengalihkan perhatian mereka, sembari orang tua Neza ditransformasi menjadi batu terlebih dahulu.
lalu akan diselamatkan lagi setelah keadaan cukup tenang. Diketahui Wuliang memang sengaja membuat pasukan naga menjadi kambing hitam, agar ia bisa menyegel dan mengubah mereka menjadi pil abadi untuk dirinya itu. Namun tentu saja pasukan istana Yushu tidak bergeming, karena mereka tunduk kepada Wuliang. Neza pun akhirnya sadar kalau ia sudah ditipu, sehingga ia bersama Aobing langsung bersama-sama melawan murid-murid Wuliang. Diro pun langsung memanggil ketiga Raja Naga, yang bernama Aochin, Aorun, dan juga Aoshun, untuk ikut bertarung bersama. Mereka lalu bertransformasi ke wujud manusia untuk melawan Neza dan juga Aobing. Tampak pertarungan mereka yang cukup sengit, sehingga Aobing terpaksa membekukan area sekitar untuk membuat uap agar bisa mengelabui mereka. Neza pun nyamar sebagai musuh, hingga akhirnya mereka saling menyerang satu sama lain. Sementara itu, tampak Wuliang yang sudah menyelesaikan mantranya, yang membuat kuali di dalam menjadi panas. Aobing dan Neza pun berusaha menyerang Wuliang, namun sayangnya Wuliang berhasil mengikat mereka dengan kutukan jarum, sehingga tubuhnya tidak akan bisa digerakkan. Dan jika memaksa untuk bebas, maka mereka akan langsung tewas. Wuliang pun akhirnya memasukkan mereka ke dalam kuali, bergabung dengan Aoguang dan para pasukannya. Aoguang pun langsung membebaskan Li Jing dan Lady Yin, serta melepaskan rantai yang selama ini membelenggu para pasukannya itu. Tampak para pasukannya yang mulai perlahan berubah menjadi sebuah pil, namun Aoguang mengatakan kepada mereka untuk mempertahankan energi mereka selama mungkin. Sementara itu, Lady Yin yang sempat tertembak panah akhirnya mulai melemah. Wuliang pun datang dengan avatarnya dan menawarkan sebuah pil kepada Neza yang akan membuatnya menjadi pasukannya. Sebab api di dalam kuali tersebut tidak akan bisa membunuh Neza. Wuliang pun berjanji akan melepaskan keluarganya jika Neza mau menerima tawarannya. Lady Yin pun langsung menyelamatkan Neza, dan akhirnya Wuliang pergi meninggalkannya dengan keadaan kesal. Mengetahui dirinya tidak akan hidup lebih lama lagi, Lady Yin pun memeluk Neza untuk yang terakhir kalinya, sambil mengingat kenangannya ketika sedang bersama Neza dulu. Neza pun terus meminta maaf pada ibunya kalau ia selama ini masih belum bisa menjadi anak yang baik. Lady Yin pun akhirnya menghilang dan berubah menjadi sebuah pil. Neza yang menyaksikan kematian ibunya di depan matanya sendiri, akhirnya mengeluarkan seluruh kekuatannya dan berhasil terbebas dari kutukan jarum tersebut. Kali ini Neza berubah menjadi sosok yang dewasa, dan tentu saja dengan kekuatan yang lebih dahsyat dari sebelumnya. Ia pun langsung membebaskan Aobing, dan dengan menggabungkan kedua kekuatannya, mereka pun bersama-sama mendobrak tutup kuali tersebut. Wuliang beserta para pasukannya juga bersama-sama menahan tutup kuali tersebut. Namun pada akhirnya, Neza dan Aobing berhasil mendobrak tutup kuali tersebut setelah Aoguang, Li Jing, dan seluruh pasukan turut ikut membantu mereka dari bawah. Kuali tersebut pun akhirnya meledak, sehingga mereka bisa terbebas dari penjara tersebut. Wuliang juga akhirnya berubah menjadi sosok seorang raksasa dan mulai berperang dengan Neza dan juga para pasukan Aoguang. Setelah pertarungan yang cukup sengit, Aobing dan Neza pun berhasil mengalahkan Wuliang berkat penggabungan kekuatan mereka. Terlihat kedua murid Wuliang juga ternyata adalah seekor monster dan berhasil menyelamatkan Wuliang sebelum ia dihajar oleh Neza. Aoguang, Neza, serta pasukannya pun merayakan kemenangan tersebut. Setelah itu, Aobing pun akhirnya memutuskan untuk mengikuti jejak ayahnya dan meninggalkan Neza di sana. Namun di tengah perjalanan, Aoguang sadar kalau anaknya itu tidak bisa berpisah dengan Neza, sehingga ia merelakan Aobing untuk kembali ke daratan bersama Neza. Di akhir cerita, kita diperlihatkan Wuliang dan juga kedua muridnya pergi ke sebuah penjara bawah tanah. Namun, karena pintu masuknya harus menggunakan pendeteksi wajah, penjaga pintu tersebut pun terpaksa menggambar ulang wajah Wuliang. Karena kesal selalu ditertawakan, Wuliang pun membuat penjaga tersebut tertidur selama 10 tahun. Ketika di dalam penjara, ternyata mereka menemui Gong Bao dan juga Zheng Tao yang masih hidup, dan keduanya dijadikan tawanan oleh Wuliang.
Wuliang mengajak Gong Bao untuk bergabung dengannya guna melakukan balas dendam. Namun tentu saja Gong Bao menolak, sehingga Wuliang masih akan menawannya. Kemudian datanglah dua orang yang dipanggil oleh Wuliang ke kediamannya, yaitu Jinza dan juga Muzha. Kedua orang itu adalah kakak laki-lakinya Neza. Ketika hendak keluar, ternyata wajah Wuliang sudah sembuh, sehingga kedua muridnya terpaksa menghajarnya hingga babak belur lagi, agar alat tersebut bisa mendeteksi wajahnya.